Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari poster kami. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Kenalkan nama saya Sophia Rahmi. Kenalkan nama saya Laisa Rahmi. Kenalkan saya Rifka Huljana. Kenalkan saya Deborah Hadi. Saya Nurul Sultan. Jadi di sini saya akan menjelaskan poster yaitu pengingat keselamatan di laboratorium. Jadi di poster ini berisi aturan dan himbauan penting yang harus kita patuhi selama melakukan praktikum di laboratorium dasar teknik kimia Universitas Al-Azhar Saleh. Di poster ini terbagi menjadi 8 poin. Untuk poin yang pertama itu, di sini kan kita diingatkan untuk selalu memperhatikan dan mengikuti arahan dari asisten laboratorium. Hal ini penting supaya praktikum berjalan dengan lancar dan terhindar dari kesalahan yang akan membahayakan diri sendiri dan semua orang yang ada di laboratorium. Selanjutnya, untuk di poin yang kedua itu ada selama melaksanakan praktikum, kita wajib menggunakan alat pelindung diri atau yang dinamakan dengan APD seperti kacamata, masker, dan sarung tangan. Alat-alat ini berfungsi untuk melindungi kita dari paparan bahan kimia yang berbahaya. Untuk poin yang ketiga itu, di sini kita harus menggunakan pakaian yang sesuai seperti jas laboratorium dan sepatu yang tertutup agar lebih aman saat berada di laboratorium. Selanjutnya, pada poin yang keempat, mahasiswa tidak diperbolehkan untuk melakukan eksperimen tanpa pengawasan asisten praktek. Di sini karena setiap kegiatan di laboratorium memiliki risiko yang tinggi. Baik, selanjutnya pada poin kelima itu ada tindakan peralatan lab secara hati-hati, di mana ini suatu perintah agar menggunakan alat lab itu secara hati-hati agar tidak terjadi kerusakan pada alat tersebut. Yang keenam, jangan makan, minum atau meminum permen karet di laboratorium, yang dimana ketika kita melakukan dan menggunakan takutnya ada bahan-bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh dan nantinya akan merusak tubuh. Selanjutnya, bersihkan semua setelah praktikum selesai. Tujuannya itu supaya alat bisa digunakan kembali, di mana pada lab kita banyak menggunakan bahan-bahan kimia yang nantinya akan digunakan kembali agar tidak terkontaminasi. Yang ke-8, jika terjadi masalah segera hubungi asisten lab. Jadi jika adanya kerusakan pada alat, ada kerusakan alat, jangan lupa kabarin pada asisten laboratorium. Dan yang terakhir ini ada kata-kata untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan aturan yang ada di lab proses teknik kimia di Universitas Al-Azhar Saleh. Di sini saya akan menjelaskan 8 poin. Yang pertama itu ada alat pelindung diri yang digunakan untuk setiap praktikan karena untuk melindungi dari bahaya reaksi kimia, fisik, dan biologis. Terus yang kedua itu ada mengetahui prosedur darurat serta lokasi fasilitas tentang darurat seperti apa, EWOS, dan kontak ketiganya. Karena ketika ada terjadinya kecelakaan kerja, kita sudah tahu dan cepat menanggapi kecelakaan kerja tersebut. Yang kedua itu ada dilarang makan, minum, dan merokok di dalam lab laboratorium, dikarenakan akan terjadinya kontak silang antara makanan yang kita makan dan bahan kimia. Kemudian mengetahui resiko bahan kimia dan membaca selalu MSDS, yaitu Material Safety and Set, karena setiap bahan kimia itu memiliki sifat fisika dan kimia yang berbeda-beda dan memiliki cara penyimpanan yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya itu adalah gunakan peralatan secara benar dan pastikan memeriksa kondisi seperti kita ketahui alat
alat di laboratorium itu rentan pecah dan rusak. Jadi praktikan harus mengetahui cara menyimpan dengan benar. Dan kemudian itu ada membuang limbah dengan aman yang sesuai dengan prosedur laboratorium. Kebanyakan limbah dari praktikum itu biasanya berbahaya bagi lingkungan. Jadi praktikan harus menggunakan prosedur pembuangan limbah. Yang selanjutnya itu jangan bekerja sendirian, harus ada rekan kerja dan atau ada yang mengawasi, terutama saat pekerjaan yang berisiko tinggi. Dan yang terakhir itu wajib cuci tangan. Praktikan wajib cuci tangan untuk membersihkan sisa bahan berbahaya dan membersihkan area meja agar digunakan kembali. Baik, di sini saya akan menjelaskan aturan yang memiliki mahasiswa di dalam laboratorium komputer. Jadi, ada beberapa poin. Poin yang pertama itu ada aturan kedisiplinan dan kebersihan. Kita wajib memakai sepatu atau menggunakan tumpuk sepatu sebelum masuk ke dalam laboratorium komputer. Jadi, poin yang kedua itu ada tidak dilarang makan dan minum untuk menjaga kebersihan untuk mencegah kerusakan alat perangkat. Poin yang ketiga itu adalah kita menjaga meja kerja tetap rapi dan bersih agar tidak mengganggu aktivitas belajar. Kemudian poin yang keempat itu kita harus menjaga file data agar terus rapi. Selanjutnya poin kelima itu Selanjutnya poin kelima itu tidak tenang hormati sesama, di mana hal ini penting untuk menghindari kehilangan data akibat komputer mati atau kesalahan sistem. Selanjutnya yaitu komunikasi yang baik. Jaga kesabaran, jaga kebersihan, hormati sesama pekerja, hormati juga perbedaan agama dan pendapat rekan kerja yang lain. Yang kedua yaitu selesai kerjain simpan pekerjaan tutup aplikasi, klik shutdown, yaitu proses jika sudah mati, tutup komputer. Dengan mematikan komputer dengan benar kita dapat mencegah kerusakannya. Dan tujuh ada yang kedelapan ada gunakan peralatan dengan benar, periksa peralatan. Dengan menjaga peralatan kita dapat mencegah kecelakaan. Yang terakhir ada lapor secara langsung ke penanggung jawab, lapor melalui telepon dengan mencegah kecelakaan dan insiden yang terjadi. Jadi saya di sini kan ada 8 poin. Saya akan menjadi 4 kategori. Yang pertama itu adalah perlindungan diri. Itu adalah poin pertama. Yaitu adalah menggunakan perlengkapan seperti masker, kacamata, dan jari rambut. Yang kedua itu adalah penggunaan alat dan bahan. Jadi poin 2 sampai 4. Nah, yang pertama itu adalah jangan membawa makanan dan minuman saat di lab dan matikan telepon seluler karena di lab itu membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Jadi kita tidak bisa terganggu. Nah, yang selanjutnya itu adalah selalu baca dan periksa label bahaya dalam bahan tersebut. Kita harus tahu bahan yang korosif, yang mudah terbakar, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah penggunaan alat. Yaitu adalah berhati-hati dalam menggunakan peralatan. Kita perlu meminta izin kepada kepala lab atau pengawas lab ataupun asisten lab untuk menggunakan alat tersebut. Dan jangan yang selanjutnya adalah membiarkan api menyala. Kita tidak boleh membiarkan api menyala. Hal inilah yang menyebabkan lab dapat terbakar. Nah, yang selanjutnya adalah bersihkan atau buang limbah secara benar. Kita tidak bisa asal membuang sembarang limbah untuk memperhatikan keselamatan lingkungan sekitar kita. Yang selanjutnya adalah pasca lab atau setelah praktikum, yaitu adalah ikuti protokol keselamatan, ketahui nomor darurat, dan peralatan keselamatan ataupun prosedur evakuasi dari lab yang kita gunakan. Maka dengan berakhirnya pemaparan poster dari kelompok kami, maka terakhir pula presentasi kami ini. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.